Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini suaranya Windy ya teman-teman. Sampai 2 bulan ke depan, insya Allah materinya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah repot untuk nyari laptop misalnya, cukup dengan HP-nya teman-teman. Tampilannya akan lebih menyesuaikan di HP ya, karena aku merekamnya juga lewat HP kayak gitu. Di awal aku mau membahas tentang peluang affiliate model HP dan kuota. Apakah benar-benar bisa sih Mbak kita itu affiliate tapi kita nggak modal apa-apa, cuma ya HP sama kuota aja kayak gitu. Dan jawabannya adalah bisa banget ya teman-teman. Nah, sebelum mulai Bismillahirrahmanirrahim, aku harap teman-teman ngosongin gelas dulu ya. Walaupun aku di sini bukan suhu, aku juga baru belajar. Mungkin karena aku itu lebih dulu belajar aja dari teman-teman, makanya aku bisa sharing mengenai ini sama teman-teman ya kayak gitu. Tapi aku bukan suhu, dan aku di sini nggak bakalan nunjukin berapa banyak eh, komisi yang aku dapat dari Shopee Affiliate. Tapi kalau sampel mungkin aku bakalan share ke teman-teman ya kayak gitu. Nah, aku harap ilmuku bermanfaat dan teman-teman mendengarkan dengan baik. Semoga Allah memberikan ya kita kemudahan ya untuk belajar. Yang pertama, jadi peluang affiliate itu ada banyak ya teman-teman ya. Karena semua platform itu sekarang sudah bisa dibikin affiliate. Jadi Shopee Video ya memang mereka kan jualan ya kalau Shopee ya. Shopee, TikTok itu memang jualan. Jadi ya sudah pasti bisa dipakai buat affiliate. Nah, kemudian Instagram, Thread, Facebook, YouTube, WhatsApp itu sekarang akhirnya juga bisa dipakai buat affiliate juga. Khususnya untuk Instagram sama Facebook. Kalau aku Instagram, Facebook sama YouTube. Nah, mereka itu sampai sudah bisa untuk eh, pakai link keranjang kayak gitu. Jadi memang mereka itu mempersilahkan orang-orang itu untuk jualan di platform mereka ya kayak gitu. Kalau untuk trade ini masih simpang siur ya, karena nantilah ya. Nah, teman-teman itu bisa itu menggunakan semua platformnya teman-teman untuk bikin affiliate kayak gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku itu cuma fokus di Shopee video sama Instagram dan memang kadang-kadang aku kadang-kadang banget aja nge-share di WhatsApp sama Instagram. Sama WhatsApp sama iyalah Instagram lah ya. Facebook juga kadang-kadang. Kayak gitu. Tapi aku lebih fokus ke Shopee video sama Instagram ya. Ini aku perlihatkan tampilan-tampilan affiliate ya. Ini tampilan awal Shopee video punya aku ya teman-teman ya. Kemarin juga sudah aku share username-nya ya. Jadi di sini aku memang benar-benar beli barang, kemudian bikin video, aku edit, kemudian aku upload di Shopee sama di Instagram ya. Kayak ini misalnya. Dompet lipat kecil, fungsi maksimal, harga cuma belasan ribu. Dompet satu ini jadi barang terlaris. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat sendirilah ya. Nah, ini tampilan Instagramku yang aku mirroring ya dari Shopee Video, langsung aku upload ke Instagram. Tapi nggak semuanya karena ya nggak semuanya lah. Kenapa? Ya karena aku nggak mau semuanya aja. Pokoknya di sini ada Instagramku yang aku mirroring dari Shopee Video ke Instagram. Cuma karena ini adalah Instagram baru, yo barengan sama bikin Shopee Video, jadi dia itu belum dapat fitur tautkan produk. Nah, tapi kalau di apa namanya Instagramku yang lama itu sebenarnya sudah bisa untuk tautkan produk. Kalau ini nunggu aja ya teman-teman, nunggu di upgrade sama Instagramnya. Kita manut aja wis pokoknya di upload dulu, baru nanti kalau memang sudah bisa tautkan keranjang, baru nanti kita tautkan keranjang kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Lah, peluang affiliate itu sebenarnya kalau aku bagi jadi 4 ya teman-teman. Ada yang pertama bikin video sendiri, kemudian diupload, ada yang reupload video Cina, ada yang bikin video AI, ada yang cuma share link random aja kayak gitu. Jadi dia benar-benar nggak bikin video, juga nggak reupload video Cina, juga nggak bikin video di AI, dia cuma share link aja. Terus nanti orang gimana Mbak mau percaya sama itu tautan yang dikirimkan kayak gitu. Macam-macam teman-teman. Nanti aku kasih lihat ya.
Ini contoh yang re-upload video Cina. Jadi memang Cina itu sebenarnya kan mereka kan pabriknya ya. Jadi pabrik itu sebenarnya sudah menyiapkan video untuk para penjualnya. Jadi kayak resellernya dia itu disiapkan video untuk bahan promosi kayak gitu. Dan itu feel free sebenarnya untuk dipakai untuk oleh siapapun yang menjual produk-produk dari Cina itu kayak gitu. Dan ini khusus ranseltravel.id. Mereka itu cuma menjual tas-tas ransel yang itu berasalnya dari Cina atau dari negara lain lah ya, di luar negara kita kayak gitu. Kemudian sama dia itu dibikin akun kayak gini. Ini memang orang Indonesia ya, walaupun barangnya itu barang-barang luar semua. Jadi dia itu re-upload, kemudian sama dia dicarikan nanti linknya ke Shopee Video, ke Shopee atau ke TikTok ya. Tapi kalau di sini ke Shopee sih kayak gini. Nah, kayak gini. Nanti biasanya di akhir video itu nanti dia bakalan ada ini loh, link di bio kayak gitu. Nanti ada nomornya. Untuk tas ini itu nomor berapa kayak gitu. Nanti kita tinggal nyari aja di bionya dia itu tas ini mau tas yang nomor berapa kayak gitu. Kemudian ini tampilan treatnya orang ya, bukan punya aku karena aku nggak main di sini. Jadi ini treatnya punya orang, dia itu bikin video AI. Kayak gini tuh video AI ya teman-teman. Nah, tas ini, terus kemudian sepatu atau sendal ini, itu tuh semua AI. Bikinnya kayak gimana Mbak? Kayak gitu. Di treat banyak kok orang yang apa namanya share rumusnya kayak gimana bikin video kayak gini. Jadi dia itu biasanya cuma ngambil foto yang dari seller yang di Shopee itu loh. Sama dia itu diambil fotonya, kemudian nanti foto itu diupload ke AI untuk dibilang, tolong buatkan aku video untuk produk ini kayak gitu. Nah kayak gini. Ini kan bener-bener cuma modal HP dan kuota ya, karena dia enggak beli barang, dia itu modal HP dan kuota tok, akhirnya bikin video di AI, kemudian dicari produknya di Shopee, di share linknya, di trade kayak gini. Dan kayak gini lihat, ini sebenarnya eh apa namanya? Yang komen kan banyak ya, dan banyak orang-orang yang nunjukin komisinya dari kayak gini aja itu banyak. Sehari itu bisa ratusan ribu itu banyak ya. Jadi ini tampilan orang yang bikin dari AI ya, dia nggak bikin video sendiri, jadi dia dibikinkan AI. Tapi kelemahannya dibikinkan AI itu kayak gini, kalau aku sebagai afiliator, aku tuh bisa melihat, oh ini AI kayak gitu. Jadi kadang-kadang harus hati-hati juga. Kadang-kadang video yang dibikin sama AI itu eh, kadang kurang sesuai kayak gitu. Jadi misalnya produknya itu kayak gini, terus nanti dibikin di AI itu memang jauh lebih bagus banget kayak gitu. Nah, hati-hati nanti kalau misalnya yang beli teman kita sendiri ya, kalau orang nggak kenal kita kan mungkin nggak bakalan, walaupun sebenarnya nggak boleh ya, nggak bakalan mesti ngiteni kayak gitu. Aduh, like beli ke Windy itu nggak relate kayak gitu. Nah, terus jadi harus dipilih bener-bener AI-nya itu masih bisa ditoleransi nggak? Jangan sampai kebagusan gitu loh. Jadi di luar ekspektasi ternyata barangnya itu nggak sebagus itu, tapi waktu dibikin di AI itu bagus banget kayak gitu. Kayak gini ya. Nah, ini maksudku yang share link random ya teman-teman ya. Ini berita terbaru ya teman-teman tahulah ya. Terus kemudian kalau kita baca kolom komen itu pasti di bawah itu ada aja yang share link kayak gini. Nah, ini maksudku yang share link random kayak gitu. Kadang-kadang nggak dikasih video kayak gini, pokoknya share link aja. Atau ini, pantas viral seampuh ini. Nah, ini kan ada link Shopee videonya ya. Shopee-nya maksudnya. Terus kayak gini juga ya teman-teman ya. Ini tuh nanti beritanya apa, terus habis itu kalau kita minta linknya itu, biasanya itu ternyata sama dia itu link Shopee video, linknya dong kayak gitu ya. Coba lihat. Nih, lah Shopee kayak gitu. Nah, ya nyebelin banget ya, tapi banyak banget emang yang dia itu bikin berita yang ini kan sebenarnya beritanya cuma kayak gini dok ya, dia bikin berita hoax terus biar dia itu dapat clickbait, akhirnya bikin berita kayak gini terus nanti link beritanya, harapannya dilihatnya netizen itu link beritanya, padahal sebenarnya itu link Shopee kayak gitu. Karena enaknya di sosmed itu ya teman-teman,
Jadi sosmed itu kamu mau ada orang check out atau nggak check out dari link kamu, tapi kalau orangnya itu sudah klik link kamu dan masuk ke Shopee, nah itu kamu dapat komisi kayak gitu. Enaknya di sosmed tuh kayak gitu. Makanya orang itu berebut gimana caranya dapat klik banyak kayak gitu. Itu tadi beberapa peluang-peluang yang bisa teman-teman pikirkan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman itu ngerasa, aduh Mbak aku berat kalau bikin video sendiri, kemudian harus edit, kemudian harus upload kayak gitu. Silahkan kalau teman-teman mau kayak tadi bikin video AI atau kalau enggak re-upload video Cina kayak gitu. Cuma akhirnya PR-nya teman-teman belajar untuk edit video AI yang bagus tuh kayak gimana, yang menjual itu kayak gimana, yang nggak bohong lah ya itu kayak gimana kayak gitu. Atau kalau mau re-upload video Cina, dapat video Cinanya itu dari mana? Nah itu PR-nya teman-teman. Dan aku di sini mohon maaf ya karena aku juga nggak main di situ, makanya aku nggak bisa ngasih rekomendasi teman-teman untuk eh, fokus di situ kayak gitu. Kalau teman-teman milih kayak gitu, tapi aku nggak bisa bantu ya kayak gitu. Untuk bisa dapat video Cinanya, bisa bikin AI yang bagus dan menjual kayak gitu. Karena aku bikin video sendiri, kemudian aku upload edit sendiri dan upload sendiri kayak gitu. Dan info buat teman-teman, aku cuma main di Shopee Video dan di Instagram kayak gitu. Aku nggak main di TikTok. Jadi teman-teman setelah ini kalau misalnya teman-teman itu mau untuk mirroring, misalnya dari Shopee Video ke TikTok atau ke platform yang lain, monggo silahkan. Tapi aku cuma fokus di Shopee Video sama di Instagram kayak gitu. Karena aku nggak mau terlalu sibuk ya teman-teman, karena suamiku minta untuk ya anak itu yang utama, jadi nggak boleh terlalu banyak kerja, waktunya habis untuk kerja kayak gitu. Tapi pesanku kalau misalnya nanti mau di mirroring ke yang paling sensitif itu kan TikTok sama Shopee ya. Kalau di TikTok itu keranjang kuning, kalau di Shopee itu keranjang oranye. Jadi nggak boleh kebalik. Nanti kalau sampai kebalik nanti bisa masuk ke pelanggaran kayak gitu ya. Sampai sini dulu materi pertama kita. Monggo teman-teman difikirkan mau kayak gimana ke depannya. Kalau mau ada tanya jawab, monggo silahkan di grup. Nanti aku jawab semampunya aku, seluangnya aku ya teman-teman. Mohon maaf ya karena punya bocil kayak gitu, nggak bisa terus-terusan pegang HP. Jadi kayak gitu. Terima kasih buat yang sudah daftar, buat yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kelamaan videonya dicepetin aja di YouTube-nya ya. Silakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.